Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi market mulai memanas teman-teman dengan kenaikan suku bunga teman-teman ya 25 bps teman-teman, tapi ada wacana teman-teman akan naik lagi sekitar 5 bps ya, 5 basis point, tapi kita harus tahu dulu faktanya nih teman-teman. Soalnya waktu pengumuman ya kenaikan 25 basis point banyak yang langsung take profit teman-teman ya, makanya market langsung koreksi ya. Kita bisa lihat per hari ini teman-teman, Bitcoin berada di 27.600-an ya. Ini turun sekitar $1.000 ya. Atau di sini tepatnya turun 3,33% ya. Ini cukup besar ya kalau dilihat dari harga Bitcoin teman-teman ya, di 27 ribuan dan turun 3,33%, ini besar sekali ya, kira-kira seperti itu. Oke, kita langsung bahas teman-teman ya overall market di sini. Seperti biasa ya, yang lain pada mengikuti ya karena Bitcoin sekali lagi koreksi. Tapi saya yakin ini take profit semua teman-teman ya, karena kenaikan suku bunga nggak banyak ya. Tidak sesuai tidak seperti yang ditakutkan lah ya, bisa dibilang begitu. Oke, langsung saja. Jadi untuk kemarin ya Bitcoin tetap mendekati $30.000 ya, ke 28.000 lebih kalau saya nggak salah, karena The Fed tetap mengikuti kenaikan suku bunga, dan di sini terupdate 25 basis point teman-teman. Tapi ya itu ya, orang take profit banyak teman-teman, terasa sekali. Oke, Bitcoin tetap stabil sekitar 28.600-an di bursa Bitstamp setelah pengumuman bahwa The Fed atau Federal Reserve teman-teman akan menaikkan suku bunga ya sebesar 25 basis point. Sebenarnya kalau kenaikan 25 basis point ini sangat-sangat bagus teman-teman. Itu pertanda inflasi di Amerika sudah sangat-sangat membaik ya. Kalau 5 basis point atau 50 basis point itu menandakan Amerika masih masih goyang lah ya untuk di sektor keuangannya ya, terutama di inflasinya. Oke, Bitcoin tetap stabil ya di 28.600, tapi kali ini langsung koreksi ya. Itu kenapa saya berani berpendapat kalau ini orang take profit semua ya, orang take profit. Karena cuma kenaikan 25 basis point kok tiba-tiba naiknya sekejap dan turun ya dalam nggak sampai 1 jam, turunnya banyak ya. Oke, dan di sini teman-teman, pergerakan ini sebagian besar sejalan dengan ekspektasi dari Wall Street ya, yang menjelaskan mengapa hanya ada sedikit volatilitas ya. Suara bulat untuk kenaikan 25 basis point menunjukkan bahwa pengetatan lebih lanjut mungkin terjadi ya, dengan proyeksi menyiratkan satu lagi kenaikan suku bunga 25 basis point ya di tahun ini ya. Semoga satu saja, nggak seperti 2012 hampir 9 kali ya. Oke, ini akan menghasilkan perkiraan tarif terminal 2023 sebesar 5,1%. Bagus ya, karena kemarin ya kita tahu sendiri sampai 9% untuk inflasi di Amerika. Ini tidak berubah dari proyeksi Desember, dan penurunan suku bunga 75 basis point di tahun depan teman-teman. Semoga saja ya seiring dengan Bitcoin halving ya, tapi kita tunggu nih. Oke, pernyataan The Fed ya tentang kenaikan mencatat bahwa pengetatan lebih lanjut mungkin diperlukan, tetapi sebagian besar gubernur The Fed dan presiden bank cadangan masih percaya bahwa mereka hanya berjarak satu kenaikan lagi ya dari tingkat terminal. Di sisi neraca, The Fed terus membiarkan $95 miliar aset ya, atau setara dengan 60 miliar treasury dan 35 miliar MBS teman-teman bergulir setiap bulan. Oke, dan selanjutnya upaya ini bertentangan dengan fasilitas pinjaman darurat ya, tetapi tidak dianggap sebagai masalah pada tahap ini ya. Karena di sini kita membahas tentang ekonomi di Amerika teman-teman ya, tidak meluas ya. Tetapi kalau kita lihat dari sektor investasi ya, kena semua teman-teman ya. Karena kalau seandainya kenaikan suku bunga tinggi teman-teman ya, orang akan lebih menghindari investasi yang high risk ya, seperti kripto, saham dan lain-lain ya. Mungkin mereka akan lebih ke sektor perumahan-perumahan ya, pokoknya yang real estate gitulah ya, kira-kira seperti itu, properti lah ya, let's say gitu. Oke, upaya ini bertentangan dengan fasilitas pinjaman darurat tetapi tidak dianggap sebagai masalah pada tahap ini. Dalam siaran persnya, Federal Reserve atau The Fed yang menyoroti bahwa indikator baru-baru ini menunjukkan pertumbuhan moderat dalam pengeluaran dan produksi ya, dengan perolehan pekerjaan berjalan dengan kecepatan yang kuat ya, dan tingkat pengangguran yang rendah ya. Jadi SPM-nya mulai turun teman-teman. Inflasi tetap tinggi
tinggi ya, dan komite tetap memperhatikan resiko dari inflasi ini teman-teman. Kira-kira seperti itu. Dan seperti yang dilansir oleh You Today teman-teman, Nomura memperkirakan bahwa bank sentral akan terpaksa menurunkan suku bunga karena krisis perbankan. Iya betul sekali ya, Voyager, Vale Bank, sama apa lagi Signature Bank ya teman-teman ya, itu 3 kena otomatis. The Fed juga mau naikin suku bunga, maju salah mundur salah, atau maju kena mundur kena teman-teman, karena The Fed kemarin ada isu juga untuk injek ya sekitar 300 miliar dolar ya, untuk injek di sektor perbankannya biar tetap stabil ya. Jadi kalau naikin suku bunga tambah hancur ya, sedangkan posisi mereka harus injek ya. Jadi itu kenapa saya bilang maju kena mundur kena ya. Dan khususnya Bank Sentral menegaskan kembali bahwa sistem perbankan Amerika Serikat sehat dan tangguh ya. Iyalah kalau sudah diinjek ya. Oke, dan selanjutnya teman-teman, dengan keraguan-raguan dari The Fed ya, atau seperti yang saya bilang maju kena mundur kena teman-teman, di sini ada beberapa analis ya, salah satunya profesor ini memperingatkan rally mungkin gagal ya teman-teman, mungkin akan susah untuk menjebol di angka 30 ribuan ya, tapi sekali lagi tetap Dior ya buat teman-teman semuanya. Tidak terlalu cepat ya, bulls rally Bitcoin baru-baru ini mungkin gagal. Profesor Wharton Jeremy Siegel ya, dia memperingatkan seperti itu. Dan di sini saat Bitcoin mendekati 29.000, Profesor Wharton Jeremy Siegel ini memperingatkan bahwa rally cryptocurrency mungkin gagal ya, mungkin gagal. Jadi sekali lagi mungkin ya, belum pasti nih ya. Peringatan Siegel ya datang menjelang pertemuan The Fed ya pada hari Rabu, di mana dia mengharapkan kenaikan suku bunga 25 bps ya, dan sedikit jeda ya pada pertemuan berikutnya sikap hawkish ya The Fed kemungkinan akan mereda ya. Mereka akan membahas pemantauan kejatuhan dari kepanikan perbankan yang cermat. Kita tunggu saja berita update ya untuk di 3 bank ini. Siegel mengaitkan rally Bitcoin baru-baru ini dengan narasi bahwa sistem perbankan sangat buruk ya, dan ekonomi membutuhkan alternatif. Dia percaya bahwa begitu orang merasa aman ya dengan bank lagi, Bitcoin akan turun kembali. Sementara itu cryptocurrency sedang menikmati narasi yang telah berhibernasi ya selama 6 sampai 9 bulan terakhir. Dan di sini Siegel juga menyerukan ya asuransi sementara untuk simpanan di mana-mana sampai seluruh sistem simpanan dapat direformasi ya. Dia percaya bahwa FDIC ya tidak kehilangan 1 sen pun dalam 40 tahun, dan bahwa bank harus memberikan lebih banyak kenaikan tarif kepada konsumen mereka ya. Dan di sini meskipun ada perlambatan di beberapa alat pengukur manufaktur dan indeks manufaktur The Fed Philadelphia, Siegel tidak melihat adanya resesi ya. Dia mengutip data klaim yang kuat ya, perumahan baru dan angka indeks sentimen konsumen universitas dari Michigan ya sebagai bukti ekonomi yang sehat ya. Menurut kalian seperti apa ya? Silakan kalian drop komen ya. Tapi sekali lagi tetap Dior teman-teman, karena berita di kali ini tetap maju kena mundur kena ya. Kita belum tahu nih, karena finalnya belum tentu bagus dan belum tentu jelek juga teman-teman, karena seperti yang saya bilang tadi ya di awal video, kalau seandainya The Fed naikin suku bunga akan percuma dia nginjek ke bank-bank, ketiga bank yang sedang collab ini teman-teman ya, akan percuma. Jadi kalau dia nggak naikin pun, kalau seandainya dia nggak naikin suku bunga pun ya, akan lebih rawan juga nih ya. Karena kita tahu ya di Amerika atau pemerintah Amerika sedang menjauhi yang namanya inflasi besar-besaran. Kita tunggu saja ya finalnya seperti apa, tapi intinya tetap Dior teman-teman, karena market lagi volatile-nya teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.